Lu bisa pilih hidup yang aman-aman aja, santai, jalanin hari tanpa beban besar, karena lu yakin besok gue pasti bisa makan kok, besok gue pasti masih hidup. Ya udah, bersyukur aja terus. Gak usah mikirin mimpi, gak usah belajar lebih, gak usah cari cara buat berkembang. Katanya semua masalah akan selesai kalau kita cukup bersyukur kan? Kalau itu benar, berarti video ini gak perlu ada. Gak perlu cari informasi, gak perlu nyari role model, gak usah repot-repot berjuang jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang, benar nggak sih? Coba lu pikirin pelan-pelan. Kalau jawaban lu iya, selamat, mungkin lu udah nemu kedamaian hidup. Tapi kalau jawaban lu enggak, mungkin lu kayak gue, yang merasa ini belum cukup, masih pengen lebih, masih ingin bertarung untuk mencapai goals gue. Dan kalau itu lu, maka video ini buat lu. Gue pernah ada di titik dimana semuanya terasa cukup. Makan masih ada, tempat tinggal aman, keluarga sehat, kerjaan aman, target tercapai, dan waktu itu gue bilang ke diri gue sendiri, udahlah bersyukur aja. Kayak semua masalah bisa larut asal lu cukup bilang satu kata, syukur. Dan lu tahu nggak, itu berhasil. Gue jadi tenang, jadi damai, gue berhenti nyalain keadaan, tapi di saat yang sama, ada satu bagian dalam diri gue yang mulai mati pelan-pelan. Bagian yang dulu punya semangat, yang dulu punya mimpi, yang pengen lebih. Karena ternyata rasa cukup itu bisa bikin kita mandek. Coba lu inget satu momen dalam hidup lu waktu lu pengen sesuatu. Entah itu naik jabatan, buka usaha, beli rumah kecil buat nyokap, investasi yang menjanjikan, atau sekedar bisa bantu biaya adik sekolah. Ada hasrat, ada semangat, lu pengen banget wujudinnya. Tapi kemudian datang satu suara, udahlah bersyukur aja sama yang ada, gak usah terlalu ambisi, hidup cuman sekali, lebih baik nikmati aja. Semua udah ada yang ngatur, dan lu nurut. Lu gak sadar suara itu bikin lu berhenti melangkah, bukan karena lu gagal, tapi karena lu merasa cukup. Syukur itu penting, tapi coba pikirin ini. Kalau bayi puas cuma bisa merangkak, dia nggak akan pernah belajar jalan. Kalau petani puas cuma nanam satu biji, dia nggak akan pernah panen ladang. Lu butuh lebih dari itu. Lu butuh tujuan. Karena tujuan itu yang narik lu keluar dari zona nyaman. Bikin resolusi awal tahun udah, tulis target udah, ngikutin kelas ini tuh udah juga. Tapi kenapa masih di situ-situ aja? Atau malah makin jauh dari apa yang lo pengenin? Gue pun pernah ngerasa gitu dan jawabannya bukan karena nggak ada motivasi. Motivasi tuh kayak korek api, panas, nyala, tapi cepat habis. Yang lo butuh itu bukan kobaran, tapi bara. Yang tahan, yang bisa terus nyala walau diterpa angin kehidupan. Kita semua pernah ngomong, besok aja deh mulai. Gue capek hari ini. Kayaknya udah cukup deh. Padahal kalau jujur sama diri sendiri itu bukan karena lo gak mampu, tapi karena lo males ngelawan rasa gak nyaman. Kita berhenti bukan karena capek, kita berhenti karena selesai. Kadang bukan usaha yang kurang, bukan juga mimpi yang salah, tapi mungkin kita berhenti terlalu cepat, bukan karena gak mampu, tapi karena capek dicoba terus, gagal terus, dan gak tahu harus mulai dari mana lagi. Kalau lo gagal, coba lagi. Masih gagal, riset lagi. Ubah pendekatan, belajar ulang. Masih juga gagal, coba lagi, dan lagi. Kasih diri lo batas minimal. Bukan buat berhenti, tapi buat mengukur komitmen lo. Seenggaknya coba sampai 100 kali. Ya 100, bukan 10, bukan 20. Karena kadang keberhasilan itu nunggu di tikungan ke-97. Dan lo berhenti di percobaan ke-92. Tapi ingat, batas itu bukan tanda menyerah. Itu momen buat lo evaluasi. Apa yang salah? Apa strategi yang lebih cocok? Kira-kira, apa yang harus gue pelajari lagi? Gunakan pertanyaan-pertanyaan itu buat naik level. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat ngerancang langkah selanjutnya. Sekarang gue mau tanya ke lo. Lo udah gagal berapa kali?
dan di angka keberapa lo nyerah. Jangan-jangan lo berhenti justru di 5 langkah sebelum berhasil. Karena percaya atau enggak, fase gagal, fase blank, nyoba ulang, dan muter-muter itu bukan kesalahan, bukan kemunduran. Itu adalah jalan pintas paling jujur menuju kesuksesan. Dan di titik tertentu, semua itu bakal ngebentuk satu momen. Momen ketika usaha lo, skill lo, keberuntungan, dan waktu yang pas ketemu dalam satu garis. Dan di sanalah lo nemuin sesuatu yang gak semua orang bisa capai. Formula sukses versi diri lo sendiri. Gua tahu setelah semua usaha, percobaan, gagal bangun gagal lagi, lo pasti pernah ngerasa, gue udah ngelakuin banyak hal. Tapi kenapa hasilnya belum kelihatan? Dan lo mulai ngeraguin diri sendiri. Padahal bisa jadi, yang kurang itu bukan skill lo, bukan juga keberuntungan lo, tapi karakter lo yang belum terbentuk. Dan gue perlu lo dengerin bagian ini baik-baik. Karakter gak dibentuk dalam semalam. Gak ada yang namanya simsalabim lo tiba-tiba jadi orang disiplin, tangguh, dan tahan banting. Karakter juga gak bisa lo beli, apalagi lo pura-purain. Karakter itu dibentuk pelan-pelan lewat habit yang lo ulang setiap hari. Kenapa habit? Karena habit itu akar dari karakter. Orang yang bangun pagi setiap hari bukan berarti dia orang hebat, tapi karena dia udah terbiasa. Dan kebiasaan itu udah nempel sampai jadi bagian dari dirinya. Dia nggak mikir 2 kali buat bangun, nggak perlu motivasi tinggi. Karena itu udah jadi bagian dari sistem tubuhnya. Lo bisa kelihatan tenang waktu presentasi bukan karena lo lahir pede, tapi karena lo udah latihan berulang kali, sampai akhirnya rasa gugup lo berubah jadi kontrol. Skill lo dalam satu bidang juga bukan muncul karena lo jenius, tapi karena lo ngerelain waktu buat belajar dari nol, ngelatih detail-detail kecil, dan berdamai sama rasa bosan. Dan riset pun mendukung ini. Studi dari University College London bilang, dibutuhkan rata-rata 66 hari untuk ngebentuk satu habit baru. Artinya, kalau lo mulai hari ini, jangan harap hasil di hari ke-7, jangan kecewa di hari ke-15, karena wajah karakter baru lo baru akan kelihatan di hari ke-66. Bahkan lebih kuat dan jelas lagi di hari ke-100. Lo nggak bisa pura-pura disiplin, lo nggak bisa pura-pura tahan banting. Tapi lo bisa ngebangun itu, lewat satu keputusan kecil setiap hari. Yang lo ulang, tanpa alasan, tanpa drama, tanpa prokrastinasi. Dan lama-lama, keputusan itu bukan lagi paksaan, tapi bagian dari diri. Itulah karakter lo. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering kita abaikan. Siapa yang lo dengerin setiap hari? Bukan cuma secara langsung ya, tapi juga lewat HP lo, lewat FYP lo, lewat podcast, konten, dan obrolan tongkrongan. Karena mau nggak mau, mereka semua masuk ke kepala lo dan tinggal di sana. David McClelland dari Harvard bilang, 95% keberhasilan seseorang dipengaruhi oleh 5 orang terdekat dalam hidupnya. Kalau orang terdekat lo adalah yang sering ngeluh, suka drama, anti perubahan, jangan heran kalau hidup lo jadi kayak mereka. Waktu lo mulai berubah, waktu lo mulai jalanin sesuatu yang baru, jalan itu mungkin bakal terasa sepi. Kunci dari semua perubahan besar dalam hidup lo, bukan dengerin semua orang, tapi fokus ke diri lo sendiri. Karena nggak semua suara itu layak buat didengar. Terutama dari orang yang nggak ngerti perjuangan lo. Atau bahkan dari mereka yang sebenarnya nggak nyaman lihat lo berkembang. Yang nggak siap lihat lo jadi lebih baik. Karena itu, bikin mereka ngerasa ketinggalan. Kadang, bukan karena mereka benci sama lo, tapi karena mereka takut lo ninggalin mereka. Dan itu bukan salah lo. Tapi sekarang, lo punya tanggung jawab buat jaga fokus lo sendiri. Fokuskan energi lo ke mereka yang satu frekuensi sama lo. Yang juga mau berusaha. Yang juga lagi belajar berubah. Yang vibes-nya saling dorong, bukan saling jatohin.
Kalau bisa deketin diri lo ke orang-orang yang udah nyampe lebih dulu ke tujuan yang lo pengenin. Dengerin mereka, serap pengalaman mereka. Ambil pelajaran, bukan perbandingan. Lo nggak harus tiru semua hal tentang mereka. Cukup ikuti pola yang relevan, pahami mindsetnya, dan tanamkan itu di cara berpikir lo sendiri. Karena siapa yang lo izinkan mempengaruhi lo akan menentukan siapa lo ke depannya. Hari ini lo punya dua pilihan. Lo bisa tetap bersyukur dan tetap diam, atau lo bisa bersyukur dan bergerak. Lo bisa jadi orang yang bangga bilang, gue cukup kok, tapi diam-diam iri lihat orang lain yang maju. Atau lo bisa bilang, gue bersyukur dengan apa yang gue punya, tapi gue tahu gue bisa lebih. Dan lo wujudkan itu. Karakter lo bisa dibentuk, habit lo bisa dirubah, lingkungan lo bisa lo pilih, dan semua itu berawal dari keputusan lo hari ini. Jangan tunggu motivasi, jangan tunggu waktu yang tepat, jangan tunggu validasi. Mulai sekarang, di tempat lo berdiri, dengan apa yang lo punya. Karena sukses itu bukan milik mereka yang sempurna. Sukses adalah milik mereka yang gak berhenti sampai selesai. Kalau lo ngerasa video ini nunjuk ke hati lo, bagikan ke temen lo yang butuh semangat. Dan tulis di komentar, gue belum selesai. Biar kita tahu, kita nggak sendirian di perjalanan ini. Semoga kita semua bisa naik level.